Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang teks akademi dalam genre makro. Teks akademi atau teks ilmiah yaitu dapat berupa 1. Ulasan buku, 2. Proposal penelitian, 3. Laporan penelitian, dan 4. Artikel ilmiah. Penjelasan dalam ulasan buku yaitu dapat dikelompokkan dalam menjadi buku ajar dan buku referensi. Proposal penelitian yaitu tulisan yang berisi perancangan penelitian. Laporan penelitian yaitu dapat dikelompokkan menjadi laporan dan laporan kegiatan. Dan yang terakhir, artikel ilmiah yaitu dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel proposal. Di sini juga dapat jenis-jenisnya, yaitu jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang di dalamnya terdapat beberapa campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Kita masuk bab genre. Genre terbagi menjadi dua, genre makro dan mikro. Apa sih genre makro? Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai semua jenis teks dalam keseluruhan. Dan genre mikro adalah subgenre yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Ciri-ciri teks akademik atau teks ilmiah antara lain ada 4. Yang pertama, 1. Sederhana, kedua padat, ketiga objektif, yang keempat logis. Dan secara umum, teks akademik ditandai oleh sifat-sifat yang pertama baku, kedua logis, ketiga lugas, dan keempat objektif. Perbedaan teks akademik tulisan dan teks non-akademik lisan. Teks 1 cenderung lisan dan non-akademik dan non-ilmiah. 1. Pada buku ini. Kedua, kita bertujuan. Ketiga, untuk. Keempat, menelaah. Kelima, bagaimana. Teks 2 cenderung tulis, akademik, dan ilmiah. 1. Pada buku ini adalah untuk menerapkan metode. Kedua, empiris. Ketiga, analisis percakapan. Keempat, yang dapat menguak. Memahami struktur teks genre makro. Teks makro merupakan teks yang berisikan tentang sebuah informasi yang berasal dari berbagai narasumber. Teks makro berbeda dengan teks mikro. Perbedaan teks makro itu dapat dilihat dari bentuk struktur teksnya. Salah satu teks dalam genre makro itu adalah seperti tes wawancara. Terus pemodelan teks genre makro tersebut merupakan teks yang membangun genre makro. Nah, di dalam teks bergenre makro itu haruslah terdapat 4 unsur, yaitu yang pertama ada orientasi. Orientasi itu merupakan struktur bagian yang berkaitan dengan waktu, ruang, suasana, dan ada di dalam sebuah teks genre makro itu. Kemudian orientasi juga biasanya berisi tentang peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua haruslah ada pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat ini berisi gagasan utama dari si penulis tentang sebuah permasalahan berdasarkan sebuah fakta. Kemudian argumentasi. Argumentasi menjelaskan secara detail mendalam pernyataan pendapat dalam bentuk tesis atau tulisan yang diyakini kebenarannya oleh si penulis. Nah, yang terakhir adalah penutup. Penutup itu biasanya berupa sebuah penegasan kembali tesis atau pendapat atau tulisan yang dikemukakan oleh si penulis. Kemudian ciri-ciri kebahasan teks genre makro itu ialah pertama, kalimatnya kompleks. Kalimat kompleks ini adalah kalimat yang terdiri lebih dari satu aksi atau peristiwa atau keadaan sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama di dalam satu struktur. Nah, itu biasanya contohnya ada kalimat kompleks parataktik dan satu lagi kalimat kompleks hipotaktik. Nah, yang kedua itu adalah kata rujukan. Biasanya di dalam teks genre makro itu ada kata rujukan yang artinya adalah kata yang merujuk pada suatu kata lain.
Misalkan merujukan tentang benda, tempat, personil, atau orang. Yang ketiga, terdapat konjungsi atau penghubung. Penghubung itu juga biasa kata yang menghubungkan atas kata yang satunya lagi dan diungkapkan dengan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Itu terdapat dua jenisnya, konjungsi koordinatif dan subordinatif. Kata sifat ialah kelompok kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik. Hal tersebut karena kata sifat mampu menerangkan kuantitas dan kualitas dari kelompok kelas kata benda atau kata ganti. Ciri-ciri kata sifat yaitu sebagai berikut. 1. Kata sifat terbentuknya karena adanya penambahan imbuhan ter yang mengandung makna paling. Kedua, kata sifat dapat diterangkan atau didahului dengan kata lebih, agak, paling, sangat, dan cukup. Yang ketiga, kata sifat juga dapat diperluas dengan proses pembentukan seperti inais dan redupliasi atau pengulangan kata. Contohnya, sehebat-hebatnya, setinggi-tingginya, dan lain-lainnya. Kata keterangan. Kata keterangan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Kata keterangan waktu. 2. Kata keterangan tempat. Sekian, terima kasih. Yang kelima, ada kata kerja atau verba. Kata kerja atau bahasa Latin verbum kata adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengelamaan, atau pengertian dinamis lainnya. Jenis kata ini biasanya menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Ciri-ciri kata kerja yaitu sebagaimana berikut. 1. Biasanya bukan kata pertama dalam suatu kalimat. Kedua, dapat didahului oleh kata-kata seperti akan, hendak, sedang, sudah, dan hampir. 3. Tidak didahului oleh awalan ter yang berarti paling. Demikian presentasi dari